Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap Anda semua tetap bersukacita dan terus bersemangat untuk mencari akan hadirat Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati penuh ucapan syukur. Terima kasih atas hari baru yang sudah Engkau berikan. Saat kami merenungkan firman-Mu hari ini, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Berikan kami hikmat untuk dapat menghadapi setiap tantangan dan juga bimbingan-Mu di setiap langkah hidup kami. Lindungi kami dari segala mara bahaya dan kuatkan iman kami. Kiranya renungan ini membawa kami lebih dekat lagi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, terkadang Tuhan izinkan kita ini melewati jalan yang gelap, bahkan turun ke lembah-lembah kekelaman sekalipun. Di dalam perjalanan hidup kita, terkadang kita dihadapkan pada suatu situasi yang bagaikan melewati jalan yang gelap dan lembah-lembah yang kelam. Perasaan takut, perasaan cemas, dan juga perasaan ragu-ragu seringkali melanda hati kita. Kemudian kita bertanya-tanya dalam hati, mengapa Tuhan izinkan persoalan atau masalah datang menghampiri hidupku dan masalah ini tidak mudah untuk diselesaikan? Mengapa kita harus melewati masa-masa yang begitu sulit, begitu rumit? Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki suatu pengharapan yang teguh. Kita percaya bahwa Tuhan dalam kasih-Nya yang sempurna selalu menyertai kita. Bahkan di saat-saat tergelap sekalipun terjadi dalam hidup ini. Tuhan tidak mengizinkan kita melewati jalan yang gelap dan lembah kekelaman tanpa ada alasan yang baik bagi kita. Ada maksud, ada tujuan ilahi di balik setiap kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi. Kita akan bersama-sama belajar dari kisah Yunus. Mari kita baca Yunus pasal 2 ayat 3. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dalam kisah Yunus kita menemukan seorang nabi yang melarikan diri dari panggilan Tuhan. Yunus menaiki kapal menuju Tarsis. Padahal Tuhan menyuruh untuk ke Niniwe. Namun badai yang dahsyat menerjang kapal yang dinaiki oleh Yunus, dan para pelaut akhirnya sadar bahwa Yunus adalah penyebabnya. Kemudian singkat cerita, Yunus dilempar ke laut dan seekor ikan yang besar menelan Yunus. Di dalam perut ikan, Yunus berdoa kepada Tuhan dengan penuh penyesalan dan pengakuan dosa. Saudaraku, perkataan Yunus mencerminkan rasa putus asa yang sangat mendalam dan juga ketakutan yang mendalam pula. Karena Yunus menentang akan perintah Allah. Yunus mengalami masalah yang besar yang bisa membawanya dalam alam maut. Ia berada di tempat yang gelap, terisolasi, dan dikelilingi oleh mara bahaya yang bisa merenggut nyawanya.
karena Yunus berada di dalam perut ikan. Keadaan Yunus ini bagaikan gambaran dari jalan yang gelap dan juga lembah-lembah kekelaman yang terkadang Tuhan izinkan kita lalui di dalam hidup kita di zaman sekarang ini. Yunus yang namanya itu berarti merpati, harus mengalami masa-masa yang sulit berada di dalam perut ikan yang secara akal manusia, maka Yunus itu sudah tidak memiliki harapan karena sudah ditelan oleh ikan yang besar, dianggap sudah mati, sudah tidak memiliki harapan untuk hidup karena sudah berada di dalam bayang-bayang maut. Ketika berada dalam kemustahilan dan jiwa yang sudah letih lesu, teringatlah Yunus kepada Tuhan dan menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Sebab ia tahu bahwa satu-satunya yang dapat menolong Yunus adalah mukjizat yang datangnya dari Tuhan. Mari kita baca Yunus pasal 2 ayat 2. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Saudaraku, di dalam perut ikan yang besar dan yang gelap itu, Nabi Yunus terjebak dalam situasi yang tampaknya mustahil ada harapan untuk bisa hidup. Kematian seakan-akan sudah di depan mata. Dalam keputusasaan itu, ia berseru kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah mengalami suatu kesusahan yang sangat menekan batin kita. Dan juga keputusasaan terjadi dalam hidup kita. Seperti Yunus, kita mungkin merasa terjebak dalam situasi yang mustahil menurut akal manusia, dikelilingi oleh berbagai macam persoalan yang datang bertubi-tubi. Sepertinya kita hidup pada jalan kegelapan dan tanpa ada sinar harapan. Kita mungkin merasa sudah sendirian dan tidak ada yang peduli atau yang membantu kita. Namun pada saat-saat seperti itulah kita diingatkan bahwa satu-satunya yang dapat menolong adalah Tuhan. Dialah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu, bahkan kematian sekalipun. Dialah yang mendengar doa kita meskipun diucapkan di tengah-tengah lembah kekelaman sekalipun. Pengalaman Yunus di perut ikan menjadi suatu pengingat yang begitu kuat tentang kasih, tentang kuasa Tuhan. Meskipun Yunus telah melakukan kesalahan yang besar dengan sengaja menentang perintah Tuhan dan melarikan diri dari tugasnya, namun Tuhan tetap menyelamatkannya. Tuhan menunjukkan bahwa Dia selalu ingin menyelamatkan umatnya, tidak peduli seberapa besar dosa atau kesalahan umatnya. Ya saudaraku, seringkali ketika keadaan menjadi buruk menimpa hidup kita, dengan penuh kepanikan kita kemudian berusaha mengatasi semuanya dengan akal kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Dan jika gagal, pikiran pun langsung tertuju kepada manusia yang kita harapkan bisa menolong kita. Hasilnya seringkali membawa kekecewaan, karena sesungguhnya manusia itu penuh dengan keterbatasan. Siapapun yang kita pandang kuat atau bisa menolong kita,
Tetapi sebenarnya semua pertolongan yang dari manusia itu bukan pertolongan yang sesungguhnya. Jalan terbaik adalah lari secepatnya kepada Tuhan. Ketuklah hati Tuhan dengan suatu seruan yang lahir dari jiwa yang letih lesu. Berhentilah mengeluh. Sebaliknya tetap ucapkan ucapan syukur untuk semua hal yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan Yunus. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Mari kita baca Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ayat ini berbicara tentang sikap hati Yunus di tengah situasi yang sedang sulit. Ketika ia ditelan ikan yang besar, Yunus bukannya putus asa, melainkan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sikap Yunus ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua yang sedang tertekan menghadapi tantangan hidup. Dalam hidup ini, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai macam situasi, berbagai macam persoalan yang semuanya itu tidak menyenangkan. Ada kalanya kemudian kita merasa tertekan, merasa kecewa, bahkan menjadi putus asa. Namun di tengah segala situasi tersebut, kita diingatkan untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan mengucap syukur, semangat yang padam menjadi pulih kembali. Iman yang sudah lemah dapat bekerja kembali. Ketika iman telah bangkit, disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Karena musuh yang paling ampuh untuk memadamkan kuasa Tuhan adalah iman yang telah gugur. Sekalipun sudah berada dalam kegelapan yang sangat terdalam dan tiada sinar cahaya yang dapat menembus. Asal kita punya iman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seberat apapun masalah dan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi sekarang ini melanda dalam hidup Anda misalnya, janganlah engkau menjadi menyerah. Datanglah dalam hadirat Tuhan, berserulah kepada Tuhan dalam kebenaran hidup kita. Tuhan yang akan memberikan kelegaan pada kita ketika kita bersandar sepenuhnya pada Tuhan dan terus berharap hanya pada Tuhan dan kita tetap hidup dalam ketaatan. Mari kita baca Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudaraku, di saat kita dihantam berbagai macam persoalan, ayat ini bagaikan suatu mercusuar yang dapat menuntun kita kembali pada suatu pengharapan. Ayat ini mengandung frasa dengan pesan yang penting. Yang pertama, Tuhan mengundang kita berseru kepadanya. Frasa yang berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Frasa ini adalah suatu undangan bagi kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kapan saja kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Bahkan saat kita membutuhkan pertolongannya, Tuhan siap menolong kita. Tuhan itu sungguh tidak jauh dari kita. Dia selalu membuka tangannya untuk dapat menerima doa-doa kita
dan segala seruan kita. Di tengah situasi yang sedang sulit sekalipun, janganlah engkau diam saja dan terpaku fokus pada masalah yang sedang engkau hadapi. Bangkitlah, berserulah kepada Tuhan. Tuhan ingin mendengar seruan kita dan Tuhan rindu untuk bisa menolong kita dengan segera. Yang kedua, Tuhan janji menyelamatkan kita. Frasa yang berkata, "Aku akan meluputkan engkau." Ini adalah sebuah janji yang begitu berharga bagi kita. Dan yang berjanji ini adalah Tuhan sendiri. Suatu janji yang penuh dengan kepastian. Janji keselamatan dari Tuhan bukanlah suatu janji yang kosong. Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh cinta kasih. Tuhan itu sanggup melepaskan kita dari segala macam kesulitan, dari segala macam bahaya. Percayalah pada kuasa Tuhan yang sungguh tidak terbatas itu. Tuhan sanggup membelah lautan dan merobohkan tembok raksasa demi menyelamatkan umatnya. Yang ketiga, Tuhan dimuliakan melalui keselamatan kita. Frasa yang berkata, "Dan engkau akan memuliakan aku." Ini adalah suatu pernyataan penuh ucapan syukur atas pertolongan Tuhan, atas seruan doa-doa kita. Ketika kita mengalami pertolongan yang datangnya dari Tuhan, itu adalah suatu kesempatan untuk kita dapat bersaksi dan memuliakan Tuhan. Kita dapat bersaksi kepada orang-orang dunia tentang kasih Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, dan tentang kuasa Tuhan yang luar biasa. Keselamatan ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga membawa suatu kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, bagaimana kita dapat menerapkan semuanya itu dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini? Yang pertama, jangan panik dan putus asa. Saat menghadapi persoalan, janganlah engkau panik dan putus asa. Segeralah berseru kepada Tuhan dalam doa-doamu. Yang kedua, percayalah Tuhan akan menolong. Percayalah bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita dan akan memberikan pertolongan pada waktunya. Waktunya Tuhan. Tetaplah beriman dan berserah kepada Tuhan meskipun situasi yang sedang Anda hadapi sekarang ini penuh dengan persoalan, penuh dengan tekanan, penuh dengan hal-hal yang sulit. Gunakan keselamatan Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan memberitakan kasih-Nya kepada orang lain. Menunggu pertolongan Tuhan dengan tetap beriman, dengan tetap bersyukur. Maka pertolongan Tuhan akan segera dinyatakan. Mengertilah saudaraku, Tuhan adalah sumber kekuatan dan sumber pengharapan bagi kita yang sedang dilanda berbagai macam persoalan. Ingatlah bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita dan Dia sanggup melepaskan kita dari segala macam kesulitan. Berserulah kepada Tuhan dengan segenap imanmu, maka dengan segala kesaksian kita dan segala ucapan syukur kita, kita ini sebenarnya sedang memuliakan nama Tuhan untuk keselamatan kita. Ingatlah bahwa Tuhan itu selalu dekat, Tuhan itu ingin menolong kita. Berseru kepada Tuhan dengan iman, maka Dia akan memberikan kekuatan. Maka Dia akan memberikan pertolongan yang kita butuhkan. Saudaraku, bagi kita, kisah Yunus membawa suatu pesan yang penuh pengharapan.
Ketika kita merasa terjebak dalam situasi yang sulit, penuh keputusasaan, kita harus ingat bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita dimanapun kita berada. Dialah Tuhan satu-satunya yang dapat menolong kita keluar dari kesulitan. Percayalah kepada Tuhan dan berserulah kepada Tuhan dengan segenap iman kita. Dia akan mendengarkan dan Dia akan menjawab doa-doa kita. Seberat apapun persoalan dan beban kehidupan yang ada pada kita sekarang ini, janganlah kita menjadi menyerah. Karena di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk Tuhan dapat mengangkat kita dan mengeluarkan kita dari segala persoalan itu. Kita akan dilepaskan dari segala beban persoalan kita. Bahkan kita dijadikan pemenang atas segala masalah itu. Marilah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi. Baik situasi yang penuh sukacita maupun situasi yang berduka cita. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu memiliki rencana yang terbaik bagi kita. Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan sumber pertolongan bagi kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang Maha Pengasih, di hadapan-Mu kami datang dengan hati penuh beban dan juga penuh perasaan kekhawatiran. Persoalan hidup bagaikan gelombang besar yang terus-menerus menerjang, membuat kami merasa lemah dan bahkan menjadi tidak berdaya. Kami diingatkan akan firman-Mu untuk berseru dan berharap hanya kepadamu saja. Ya Tuhan, kami berseru kepadamu hari ini. Kami mohon pertolongan-Mu hari ini di tengah situasi yang sedang sulit ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih. Engkaulah yang sanggup mengangkat beban kami dan memberikan suatu kekuatan di saat kami sedang lemah. Kami sadar bahwa Engkau tidak selalu memberikan jawaban yang sesuai dengan apa maunya kami atau apa yang menjadi keinginan kami. Namun kami percaya bahwa Engkau selalu memiliki rencana yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu untuk dapat memahami kehendak-Mu dan menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Ingatkanlah kami bahwa Engkau selalu menyertai kami. Bahkan dalam masa-masa tergelap dalam hidup kami sekalipun, kami ingin memuliakan nama-Mu melalui setiap langkah hidup kami, termasuk di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan beban yang berat, baik itu masalah keuangan, soal pekerjaan, soal studi, atau soal hubungannya dengan orang lain. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan,
Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berharap Anda semua berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.